Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana li itmami syahri Ramadan wa a'ana 'ala siyam wal qiyam. Ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu 'ala tawfiqihi wa hidayatihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah dalam kesempatan mengawali bulan Syawal 1442 Hijriah atau 2021 Masehi ini, kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan segala larangannya. Dengan bekal takwa inilah semoga kelak kita menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Rasa sedih pagi ini sangat terasa bagi kita dengan perginya bulan Ramadan. Begitu pula rasa bahagia itu hadir karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang sehingga mampu menyelesaikan ibadah selama bulan suci Ramadan. Karena di hari ini kita berbahagia dengan hari raya Idul Fitri. Namun saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, sesungguhnya mereka hari ini tidak beruntung kita dari segi kerukunan dan kedamaian. Atau bahkan saudara-saudara muslim di sekitar kita pun barangkali tak seberuntung kita dalam merayakan hari ini. Mungkin karena kondisi kesehatan, bencana, atau bahkan kondisi keuangan. Maka dari mimbar yang mulia ini kami menghimbau mari kita berbagi kebahagiaan, saling menyantuni, saling membantu. Di sana sini barangkali ada anak yatim atau fakir miskin yang masih menunggu uluran tangan kita. Mari kita datangi mereka, semoga kelak amalan seperti itu bisa menjadi perisai bagi kita dari panasnya api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana batin di setiap kali Syawal hadir adalah merupakan kegembiraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian bagi kita. Empat hal itu menyatu menjadi pelajaran kehidupan sosial yang secara otomatis hadir saat Ramadan meninggalkan kita semua. Sebab Idul Fitri ini menjadi identitas kemenangan dan kebahagiaan umat Islam setelah berhasil lulus dari ujian pengekangan hawa nafsu. Maka wajar sekali jika umat Islam merasa bergembira, tentunya juga dengan menjalin kebersamaan dengan suasana kefitrian atau kesucian diri dan kemudian berkumpul bersama keluarga. Disitulah lahir suasana takwa dan kekeluargaan yang sangat akrab. Berdasar pada pola semangat beridul fitri, juga lahir jiwa kepedulian karena sebelumnya umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Sebagai amalan kepedulian sosial, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Target terakhir daripada bulan Ramadan adalah takwa, dan ciri-cirinya dan balasannya telah Allah sebutkan sebagian dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, maka dengan takwa itu, di hari yang seharusnya hari gembira bagi kita yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah fitrah kembali kepada kesucian. Tentunya kesucian itu akan kita rayakan bersama dengan keluarga dan sanak saudara. Anak-anak yang di perantauan biasanya akan melepas rindu buat ibu bapak dan keluarganya tercinta. Namun kita masih melihat dan menyaksikan berita bahwa COVID-19 ini telah merenggut berbagai macam kebahagiaan kita. Larangan mudik yang diberlakukan pemerintah adalah dalam rangka meminimalisir penyebaran virus dan melindungi rakyat. Karena konon virus ini telah merenggut jutaan nyawa di berbagai belahan dunia. Maka jemaah sekalian, mari kita bersabar, mari kita ikhlas dengan keadaan ini. Mari kita berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya musibah Covid ini kecil jika dibandingkan dengan musibah yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Covid ini hanya bisa menjauhkan kita dari saudara-saudara kita, menjauhkan kita dari sesama manusia. Tetapi virus maksiat jelas menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka virus maksiat ini jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Maka hari ini saya sampaikan musibah yang paling berbahaya adalah virus maksiat. Virus maksiat berupa kecanduan judi online, game online. Ketika Anda begadang untuk menghabiskan chip-chip dan saldo-saldo judi di HP Android Anda, ketika Anda tidak lagi peduli dengan kewajiban kepada anak dan istri, ketika Anda tidak aktif puasa di Ramadan ini, ketika Anda tidak disiplin sholat fardu 5 waktu, ketika muda-mudi bergaul bebas tanpa etika dan norma kesopanan, ketika wanita-wanita muslimah tidak menutup aurat, ketika Anda bergumul dengan riba, ketika zina dan prostitusi masih merajalela, sementara miras dan narkoba masih dikonsumsi di mana-mana, dan berbagai macam maksiat yang merupakan virus paling berbahaya, lebih berbahaya dari COVID-COVID-an, karena virus maksiat menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Virus maksiat akan menyebabkan celaka di dunia dan sengsara di akhirat. Ini yang seharusnya lebih diperhatikan semua pihak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah ini, walaupun tidak semuanya kita dapat bertemu langsung dengan orang tua, kami mengajak kita semua untuk mengingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun dikala kita tersalah, membina dan merawat kita, mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita? Kita bisa menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan soleha, mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan rezeki yang barokah. Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibu kita. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang penuh barokah ini, khatib mengetuk hati setiap kita yang hadir di masjid yang mulia ini,
bahwa seluruh amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, infak kita, sedekah kita, zakat kita, bahkan haji dan umrah kita seluruhnya bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah karena ridho dari orang tua kita. Jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi kita, maka seluruh amal ibadah yang kita lakukan tidaklah akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi anak yang durhaka, yang selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita menyakiti hati mereka. Berapa kali kita mendobrak pintu, berapa kali kita menggertak, bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf di hadapan keduanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Kepada kita semuanya, coba tatap wajah ayah dan ibu. Maka yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah satu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menatap wajah seorang ayah ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ibadah. An-nazru ilal walidaini ibadatun. Seorang anak yang menatap wajah ayah ibunya adalah ibadah. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang wajah ayah ibu kita dalam tatapan sinis? Kenapa? Mungkin karena hanya harta belaka, tidak diberikan motor KLX. Mungkin karena harta warisan, sehingga kita menentang orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena di hadapan ibu kita. Demi Allah, mengapa kita hari ini menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena doa dan berkah mereka berdua. Oleh karena itu, benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada ridho dari kedua orang tuanya. Maka kesempatan yang singkat ini saya sampaikan, yang masih mampu menatap orang tuanya, tataplah dengan wajahnya dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemarinya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke dalam alam kubur dan alam barzakh. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ibunya, hari ini yang masih merasakan sedih teramat sangat rindu menatap wajah orang tuanya, dalam doa berkata, ya Rabb, hari ini kami rindu menatap ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami, anak-anaknya. Tapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang terbatas. Oleh karena itu ya Rabb, masih ada harapan bagi kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami pada ibu kami kelak di dalam surga-Mu bersama Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri khutbah ini, kami ingin memberikan nasihat kepada kaum wanita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada wanita. Hendaklah kaum wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada urusan wanita itu sendiri. Hendaklah kaum wanita menjaga aturan-aturan Allah, memelihara hak-hak para suami dan anak-anaknya. Ingatlah, wanita solehah itu ialah wanita yang taat dan menjaga apa yang harusnya dijaga. Seorang wanita solehah tidak seharusnya berdandan dengan mengenakan pakaian tipis transparan menggoda dalam tingkah laku dan penampilan. Penampilan video, foto, aksi membatikkan hasrat lawan jenis, walaupun melalui media sosial. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kelompok penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Lalu beliau pun menyebutkan, yang pertama wanita berpakaian tetapi telanjang, yang kedua wanita yang berjalan dengan nenggak-nenggok kepala mereka bagaikan leher unta meliuk-liuk. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan aroma surga. Hadis riwayat Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.